Selamat pagi, di mana hari ini kita akan masuk pada tahap ketiga, yaitu presentasi studi kasus, di mana pada tahap ini Anda akan diberikan waktu selama 5 menit untuk membaca dan berpikir mengenai kasus yang sudah disiapkan. Kemudian setelah itu Anda diminta untuk melakukan presentasi selama 10 menit. Dalam presentasi, silahkan menjelaskan identifikasi masalah, analisis yang Anda lakukan, alternatif solusi, serta rekomendasi yang menurut Anda itu bermanfaat. Apakah Anda sudah siap? Baik, siap. Ini untuk studi kasusnya, silahkan dibaca terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya atas pertanyaan yang sudah diberikan. Saya akan memanfaatkan waktu yang diberikan untuk berpikir secepat dan seteliti mungkin untuk memberikan hasil analisis saya. Baik, silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab kasus ini sesuai dengan analisis saya sebelumnya secara terstruktur berdasarkan prioritas, resiko operasional, dan juga dampaknya terhadap layanan canggih. Baik, silakan. Baik, menurut saya masalah yang harus diprioritaskan yang pertama adalah keterlambatan mesin CSITM, dan yang kedua adalah lonjakan perusahaan fasilitas dan memburuknya SLA karena keduanya langsung berdampak pada kenyamanan dan antrean nasabah. Isu renovasi over budget dan juga outscoring ini juga penting, tapi dampaknya lebih pada efisiensi internal. Saya akan melakukan meeting klarifikasi 3 pihak, yaitu antara LOG, IT, dan juga vendor untuk memastikan perubahan spesifikasi. Kemudian meminta timeline revisi yang realistis dengan komitmen percepatan dan negosiasikan kompensasi SLA, misalnya potongan 1-3%. Nah, setelah itu saya akan mengirimkan prioritas distribusi mesin ke 10 cabang dengan antrian terpanjang berdasarkan data operasional. Maka ini saya rasa dapat menahan kenaikan keluhan nasabah. Saya mereview seluruh change order dan pekerjaan tambah apakah justified atau enggak. Meminta vendor memberikan breakdown kenaikan harga material, lalu melakukan negosiasi addendum agar sebagian biaya tambahan ditanggung vendor dan memperkuat mekanisme design freeze agar tidak ada revisi di tengah proyek. Dan saya akui, saya perlu koordinasi lebih dekat dengan tim desain interior supaya tidak terjadi revisi mendadak lagi. Saya mengusulkan evaluasi performa vendor melalui rapat bulanan, lalu meminta vendor menambahkan tenaga kerja untuk cabang-cabang pada dan melakukan penyusunan checklist kebersihan yang lebih ringkas supaya cabang bisa menilai harian. Namun saya masih perlu pendalaman terkait standar tenaga kerja agar bisa menilai alasan turnover vendor. Saya akan memklasifikasikan berdasarkan urgency, misalnya A untuk kritikal, B untuk sedang, dan C untuk final. Lalu kemudian menugaskan vendor FM untuk melakukan inspeksi preventif 2 minggu sekali dan menambah teknisi roving untuk area yang memiliki tiket tinggi. Saya juga akan mendorong cabang untuk melampirkan foto kondisi agar analisis lebih cepat. Dan ini langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk menangani 4 masalah. Dan saya juga berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kualitas layanan cabang, efisiensi anggaran,
kasih yang sudah Anda sampaikan. Dari pemaparan tadi, saya sudah mendapatkan gambaran mengenai cara Anda menganalisis dan memberikan solusi terhadap kasus. Sesi presentasi studi kasus pada tahap ketiga ini selesai. Ya, yang akan kami proses lebih lanjut. Terima kasih. Baik, Ibu Dea, hari ini kita akan memasuki untuk tahap ketiga, yaitu presentasi studi kasus. Nah, di tahap ini, Anda sebagai asesi diminta untuk memaparkan hasil analisis dan juga solusi dari studi kasus yang telah saya berikan nantinya. Nanti silakan sampaikan secara lengkap, mulai dari identifikasi masalah, lalu langkah analisis, hingga rekomendasi yang menurut Anda paling tepat. Baik, silakan dulu. Untuk kasus yang diberikan kepada saya sudah memberikannya dan izinkan saya untuk membuka presentasi. Dalam menilai tempat isu pada studi kasus tersebut, saya menggunakan pendekatan analisis sistematis yang berfokus pada akurasi data, mitigasi risiko keuangan, dan keselarasan dengan pengurusan strategi perusahaan. Kemudian pertama yang akan saya lakukan adalah analisis gap antara target dan realisasi terkait arus kas serta capaian EBITDA. Kemudian berdasarkan variance analisis deviasi terjadi karena peningkatan biaya operasional serta keterlambatan penjualan aset barang. Untuk mengatasi hal ini, saya melakukan cause identification, kemudian memperbarui asumsi model proyeksi dengan variabel pasar yang lebih dinamis, termasuk fluktuasi kebutuhan pembiayaan dan depresiasi aset. Nah, sebagai solusi jangka pendek, saya mengusulkan penyesuaian ulang cash schedule dan optimalisasi working capital untuk menjaga ketersediaan kas tanpa meningkatkan biaya pendanaan secara agresif. Kemudian dalam tindak lanjut, saya memprioritaskan perbaikan sistem forecasting melalui penerapan rolling forecast bulanan agar perencanaan lebih adaptif terhadap perubahan pasar. Kemudian saya juga memastikan integrasi data dari seluruh cabang yang lebih konsisten dengan memperkuat SOP input anggaran dan timeline pelaporan. Kemudian terkait struktur model yang meningkat menjadi 2,1 kali, saya melakukan perbandingan opsi strategis seperti refinancing, kemudian penundaan CapEx, dan alternatif pendanaan lain. Nah, setiap opsinya saya nilai melalui situasi sensitivitas suku bunga terhadap BACC dan profil risiko perusahaan. Dan dalam menyampaikan hasil analisis kepada manajemen puncak, saya menyusun laporan dalam format eksekutif summary
yang menekankan angka, kunci, tren, serta implikasi finansial. Nah, saya menggunakan grafik tren DE, tabel organisasi versus target, dan simulasi sensitivitas suku bunga agar informasi lebih mudah dipahami dan actionable. Kemudian untuk rencana ekspansi algebra, saya akan mengemas rekomendasi dalam bentuk decision framework, kemudian dipaparkan lagi lebih lanjut, kemudian ditunda atau batasi segmennya dengan mempertimbangkan resiko makro dan proyeksi ROI pasca penyesuaian. Nah, karena isu keuangan ini tuh bersinggungan dengan banyak unit kerja, saya akan berinisiatif melakukan koordinasi intensif dengan treasury, kemudian risk management, dan unit bisnis cabang untuk menyamakan parameter forecasting dan validasi data. Nah, saya juga menjaga komunikasi dengan pihak perbankan agar opsi refinancing dapat dievaluasi berdasarkan kondisi pasar terkini. Nah, dengan pendekatan kolaboratif ini, saya memastikan solusi yang disusun tidak hanya akurat secara finansial, tapi juga dapat diimplementasikan dan didukung oleh seluruh pihak terkait. Seperti ini. Oke, baik, terima kasih atas presentasi yang sudah Anda sampaikan. Nah, dari pemaparan tadi, saya sudah mendapatkan gambaran mengenai Anda bagaimana caranya menganalisis dan juga memberikan solusi terhadap kasus. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya sesuai dengan agenda ya. Silakan istirahat sebentar.